Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 15, tanganku tergelincir. Melihat kegilaan Huang Wei, Huang Xiaolong mencibir dan perlahan berjalan ke arahnya. Melihat Xiaolong yang mendekat, Huang Wei, yang bergumam dan berteriak gila, tiba-tiba berhenti. Ketakutan merayapi matanya saat dia tanpa sadar melangkah mundur, namun, tepat saat dia membuka mulutnya ingin mengakui kekalahan, sebuah bayangan kabur dan tinju Huang Xiaolong menghantam wajahnya. Huang Wei berteriak sedih dan tubuhnya goyah. Memanfaatkan serangan awal yang tepat sasaran, Huang Xiaolong bergerak mendekat dan melancarkan pukulan lainnya. Setelah beberapa kali pukulan, Huang Wei sudah bingung dan kehilangan arah, tidak dapat membedakan mana utara, selatan, timur, atau barat. Wajahnya berubah menjadi kepala babi yang lebih besar. Melihat akhir yang menyedihkan dari putranya, Huang Ming yang berada di bawah panggung akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Ia menoleh ke ayahnya, Huang Qide, dan memohon, "Ayah, Anda tahu, bukankah seharusnya kita?" Setelah ragu sejenak, Huang Qide berkata, "Sudah cukup, Xiaolong." Mendengar suara kakeknya Huang Qide, Huang Xiaolong memberikan pukulan berat terakhir pada Huang Wei sebelum melepaskannya. "Kau!" Huang Ming menatap dengan marah. Mengabaikan tatapan marah Huang Ming, Huang Xiaolong menjelaskan, "Paman, keponakanku salah bicara, tolong maafkan aku." Salah tangan. Melihat Huang Wei yang telah berubah menjadi kepala babi raksasa, semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Lilu yang duduk di sebelah Limu tidak dapat lagi menahan tawanya dan suara tawa seperti denting lonceng bergema di aula besar untuk kedua kalinya. Alis Huang Qide berkerut saat dia melihat Huang Xiaolong di atas panggung, mulutnya terbuka tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dia dapat melihat bahwa Huang Xiaolong sudah lunak dan luka-luka Huang Wei hanyalah luka daging. Huang Ming, di sisi lain, hampir muntah darah karena marah. Pada saat ini, suara Huang Wei memecah keheningan dengan isak tangis yang memilukan saat dia terlatih-tatih menuju ke sisi Huang Ming. "Ayah, dia memukulku, dia benar-benar memukulku." Jarinya menunjuk ke arah Huang Xiaolong, air mata dan ingus mengalir deras di wajahnya tak terkendali. Pada akhirnya, Huang Wei hanyalah seorang anak berusia 7 tahun, yang dipukuli oleh Huang Xiaolong sampai sejauh ini dan berakhir dengan wajah yang tidak lagi tampak seperti manusia. Para tetua dan pengurus Huang klan Manor menggelengkan kepala, menyebabkan Huang Ming merasa sangat malu. Babak latih tanding antara Huang Wei dan Huang Xiaolong ini berakhir dengan Huang Wei yang terlihat seperti kepala babi. Pertemuan beralih ke pertandingan tanding murid-murid lainnya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan sensasi yang dirasakan selama pertarungan antara Huang Wei dan Huang Xiaolong, pertarungan berikutnya kurang mengesankan. Beberapa jam kemudian, pertemuan tahunan klan berakhir. Saat semua orang pergi, mereka mendesah tak henti-hentinya di dalam hati, bintang yang seharusnya menjadi pusat perhatian pertemuan klan tahun ini berakhir sebagai bahan tertawaan, sedangkan Huang Xiaolong, yang tak seorang pun pernah memperhatikannya, berubah menjadi sosok yang paling memukau. Halaman utara. Di aula utama, Huang Wei meraung marah, jika bukan karena Huang Xiaolong yang mengalami nasib sial karena menelan 3 buah yang, hanya berdasarkan bakat jiwa bela dirinya, tidak mungkin dia bisa menerobos ke orde kedua. "Aku menolak untuk menerima ini. Huang Xiaolong, aku akan membalasmu untuk ini selama pertemuan klan tahun depan, aku pasti akan membalas dendam. Penghinaan ini akan kubalas padamu 100 kali lipat." Wajah Huang Wei, yang dipukuli hingga menyerupai kepala babi, muram dan terpelintir karena marah. Huang Ming duduk di sana, tanpa ekspresi namun dari waktu ke waktu, kilatan dingin yang tajam melintas di matanya. Pada pertemuan klan tahun ini, Huang Xiaolong membuatnya kehilangan muka parah. Tidak seperti suasana halaman utara yang suram, halaman timur dipenuhi dengan tawa dan keceriaan. "Anak baik, kali ini, kamu tidak mengecewakan ayahmu." Sambil tertawa lebar, Huang Peng berkata, "Menyegarkan, terlalu menyegarkan." Memikirkan ekspresi marah kakak laki-lakinya Huang Ming di wajah datarnya yang biasa, hatinya berseri-seri karena gembira. "Xiaolong, kemarilah, biarkan ibu melihatmu dengan saksama." Su Yan menarik Huang Xiaolong ke depannya, memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu, bahkan tidak memberitahu kami bahwa kamu telah menembus orde kedua, kamu membuat ibu dan ayah sangat khawatir begitu lama karena kamu." Tidak tahu harus berkata apa, Huang Xiaolong hanya tersenyum. Jika orang tuanya mengetahui bahwa dia sebenarnya bukan prajurit orde kedua, dia bertanya-tanya, apa reaksi mereka. Namun Huang Xiaolong memutuskan untuk merahasiakan kekuatannya. Jika kekuatan ki pertempuran orde ketiganya terungkap, masalahnya mungkin tidak sesederhana itu.
Kekuatannya saat ini yang berada di tingkat kedua dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 buah yang sebagai alasan, tetapi puncak tingkat ketiga akhir akan menimbulkan keraguan dan kecurigaan, dan jika orang lain mengetahui bahwa semangat bela dirinya sebenarnya adalah semangat bela diri yang luar biasa, hal itu mungkin akan mendatangkan malapetaka genosida di Manor klan Huang. Di aula utama sebelah timur, setelah dibujuk oleh orang tuanya selama beberapa waktu, akhirnya, Huang Xiaolong diizinkan kembali ke halaman kecilnya. Begitu dia masuk, sesosok tubuh mungil langsung menghambur ke dalam pelukannya. Xiaolong tidak menghindar, tapi tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kemana saja kamu lari selama 2 hari ini?" Sosok kecil ini ternyata adalah monyet pemakan roh ungu. Setengah tahun telah berlalu namun tubuh monyet roh pemakan ungu kecil itu tidak banyak berubah, selain matanya yang lebih tajam, pupil matanya berwarna biru es yang terang benderang. Ho ho ha. Monyet ungu kecil itu berpindah ke bahu Huang Xiaolong sambil mencicit dan memberi isyarat. "Maksudmu, kau ingin aku pergi ke gunung belakang bersamamu?" Tanya Huang Xiaolong. Bersama monyet ungu kecil ini selama setengah tahun, Huang Xiaolong secara umum dapat memahami bahasa tubuh monyet kecil itu. Ho ho ho. Kegembiraan terukir di wajah monyet kecil itu saat ia mengangguk penuh semangat. "Baiklah, ayo." Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya tanda setuju, karena tidak banyak yang terjadi saat ini. Keluar dari Huang Klan Manor bersama monyet ungu kecil, mereka tiba di daerah perbukitan di bawah bimbingan monyet ungu kecil, agak jauh di depan mereka, seekor ular piton yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul. Seekor ular piton bara floret yang besar. Huang Xiaolong tanpa sadar menghirup udara dingin sambil menatap ular piton bara floret yang besar, alasan mengapa ular ungu kecil membawanya ke sini akhirnya tersadar, dia di sini untuk menghadapi rintangan. Menyadari Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu, ular piton bara floret tiba-tiba mengangkat kepalanya, kedua matanya menatap Huang Xiaolong dan monyet kecil itu, lidahnya yang panjang menjulur satu kali dan langsung menyerbu keluar. Huang Xiaolong tampak serius, dia bisa melihat ular piton bara floret ini adalah binatang iblis tingkat 4. Meskipun hanya tingkat 4, bagi Huang Xiaolong yang berada di puncak tingkat 3, itu dianggap berisiko tinggi. Menghindari serangan pertama ular piton bara floret, siluet Huang Xiaolong bergerak ke samping, dan monyet ungu kecil di bahunya melompat ke udara, mendarat di atas kepala ular piton itu, kedua cakar monyet mencakar ke bawah. Saat kepalanya dipukul, ular piton bara floret mendesis keras karena kesakitan, dengan tubuhnya yang panjang, mulutnya terbuka lebar, ingin menelan monyet ungu kecil itu. Jantung Huang Xiaolong berhenti berdetak, tetapi tepat pada saat ini, monyet ungu kecil itu berbelok beberapa meter dari jalurnya tepat di udara, nyaris melewati rahang ular piton yang terbuka, memungkinkan Xiaolong untuk menghela napas lega. Saat menjalankan taktik Asura, benang-benang hitam aura yang membawa suasana pembantaian muncul, berputar cepat dan membentuk lapisan kabut hitam di sekitar Huang Xiaolong, matanya berubah menjadi merah darah dan rambutnya sepenuhnya putih. Huang Xiaolong tidak langsung menyerang, sebaliknya berdiri di satu sisi, matanya yang merah darah tidak pernah meninggalkan ular piton bara floret yang sedang bertarung dengan monyet roh pemakan ungu saat ini. Tepat saat ular piton itu hendak memutar tubuhnya, tiba-tiba, Huang Xiaolong, yang berdiri di samping, bergerak. Dari kejauhan, tubuhnya tampak seperti sekelompok awan hitam di bawah matahari saat ia terbang. Tanpa terasa, pedang Asura muncul di tangannya saat ia muncul di bawah kepala ular piton bara floret dan dengan lambaian tangannya, dua sinar cahaya hitam melesat lewat. Jeritan keluar dari mulutnya, darah segar menyembur seperti geyser ketika kepala ular sanca bunga bara jatuh berguling di tanah, dan berhenti total beberapa saat kemudian. Mata dan rambutnya berangsur-angsur kembali ke keadaan semula, dan Huang Xiaolong mengambil kembali bilah-bilah pisau itu ke dalam tangannya, berjalan melewatinya bersama monyet ungu kecil itu.